Shalom, selamat pagi anak-anak yang mengasihi kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi di edisi BMW, Biblical Manhood and Womanhood. Nah, pada tahun yang lalu kalian belajar mengenai peran laki-laki dan perempuan. Nah, saat ini terkhusus kelas 9, kita akan belajar mengenai tubuh kita. Namun sebelumnya itu, Miss Liva ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, anugerah-Mu selalu kami rasakan. Ketika kami boleh ada di hari ini, itu semua karena kebesaran, kemahakuasaan Tuhan yang memberikan kami satu hari lagi untuk berkarya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami mau belajar kembali mengenai siapa kami di hadapan Tuhan, Roh Kudus-Mu melembutkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami mau duduk diam, tenang, membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar setiap kalimat, kata yang disampaikan oleh hamba, itu semua berasal daripada Engkau, sehingga nama Tuhan semakin besar dan semakin dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Oke anak-anak, bagian firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Miss Liva akan membacanya untuk kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, merenungkan, merefleksikan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Anak-anak, pernah nggak sih kalian merasa kalau tubuh itu cuma sekedar alat buat kita makan, main, dan bergerak? Atau pernah nggak kalian berpikir, tubuh ini biasa aja, yang penting aku bisa jalan, aku bisa ngapa-ngapain? Atau pernah nggak kamu terlintas dalam pikiranmu bahwa tubuhmu ini adalah satu alat yang kamu pakai sesuka hati kamu, karena ini milik kamu, ini milik saya, ini tubuh saya. Saya mau berbuat seperti A, seperti B, seperti C, ya suka-suka saya. Ada yang pernah berpikir, bahkan sampai saat ini demikian. Tapi, hari ini Miss mau kasih tahu sesuatu yang keren sebenarnya ya. Dan penting banget untuk kita sadar bahwa tubuh kita ini sebenarnya bukan cuma badan biasa anak-anak. Ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Kamu tahu nggak apa itu bait Allah? Kamu bayangkan saja ya, analoginya seperti ini. Kamu bayangkan saat ini, membayangkan kalau tubuhmu ini adalah sebuah istana yang dihuni oleh raja. Bayangkan ya, istana megah, besar, wow, tuh kan? Nah, anak-anak, tubuh kita itu seperti istana, tempat Allah tinggal melalui Roh Kudus. Jadi kamu sadar nggak? Tubuh kita ini adalah istana di mana raja itu adalah Allah yang tinggal berdiam di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Nah, itulah tubuh kita ini. Kalau tubuh kita ini adalah tempat tinggal Allah, berarti kita harus tahu dong gimana cara menjaga dan menghormatinya kan ya? Iya dong. Oh iya, tubuh saya ini ternyata istananya Allah. Tubuh saya ini bait Allah. Berarti bagaimana caranya saya untuk menjaga dan menghormatinya? Nah, saat ini anak-anak kita akan belajar mengenai betapa berharganya tubuh kamu dan bagaimana cara kita bisa hidup supaya tubuh kita ini tetap mulia di hadapan Tuhan. Kita tahu bersama-sama bahwa kita ini gambar dan rupa Allah. Siapa yang tidak tahu? Ya,
kita sudah belajar, ada yang dari SD, ada yang sudah dari kelas 7, bahwa kita ini image of God, imago Dei, gambar dan rupanya Allah. Jadi kita hidup, kita bernafas, kita bergerak, ada satu tujuan yang Allah ingin kita lakukan dan ingin kita kerjakan. Sehingga tubuh kita ini tidak bisa kita sia-siakan. Tubuh kita ini tidak bisa kita lakukan sesuka-suka hati kita, bahkan sampai merusak. Sehingga kita mau melihat sama-sama bagaimana kita memakai tubuh ini sebagai alat di tangan Allah untuk mempermuliakan Dia. Jadi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh kita bukan sekedar daging biasa. Paulus mau mengingatkan kita bahwa tubuh kita ini tidak terdiri dari daging dan tulang aja, gitu anak-anak. Tapi tubuh kita ini adalah tempatnya Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Sama seperti bait Allah di zaman dahulu, tubuh kita ini adalah rumah yang suci dan harus dijaga dengan hormat. Karena tempat kediamannya Allah, tempat kediamannya Roh Kudus di dalam diri kita. Dan kamu tahu, dikatakan bahwa kamu adalah ciptaan Allah, kamu adalah image of God, kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan memiliki tujuan di dalam penciptaan itu. Sehingga kalau kamu sadar kamu adalah perempuan, kamu sadar kamu adalah laki-laki, kamu tahu tatanan pria dan wanita seperti apa yang harus dilakukan oleh pria, apa yang harus dilakukan oleh wanita melalui tubuh kita, kamu akhirnya sadar bahwa iya, tubuh kita ini bukan sembarangan lagi kita sia-siakan. Atau tubuh kita ini tidak seperti yang kita bayangkan, hanya diberi makan saja, lalu kita bergerak ke sana kemari, tetapi punya tujuan yang mulia yang Allah berikan untuk kita. Lalu yang kedua anak-anak, tubuhmu adalah pemberian dari Allah. Tubuhmu bukan milikmu, tapi jelas pemberian dari Allah. Kenapa pemberian dari Allah? Itu jelas. Di dalam ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ya, firman Tuhan sudah sampaikan. Kamu harus sadar tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi pemberian dari Allah. Kamu tidak mengusahakan atau kamu tidak menciptakan dirimu sendiri. Kita harus sadar bahwa kita adalah ciptaan yang artinya terbatas. Dan kita punya Allah sang pencipta yang jelas menciptakan kita. Jadi pencipta dan ciptaan adalah dua hal yang berbeda. Dan ciptaan tidak bisa menjadi pencipta. Anak-anak, ya, ciptaan tidak bisa menjadi pencipta. Karena kita harus tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Apalagi tubuh kita bukan milik kita sendiri. Karena Allah menciptakan dan memberikan tubuh ini kepada kita, jadi kita harus sadar bahwa tubuh ini sangat berharga. Karena apa? Berasal dari Allah. Harusnya istimewa dong. Karena apa? Tubuhmu tidak diciptakan oleh manusia, tapi oleh sang pencipta. Itu istimewa anak-anak. Itu betapa berharganya kamu. Ketika kamu tahu tubuhmu ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dan ciptaan itu disebut istimewa dan berharga. Jadi kamu harusnya sudah tahu identitas kamu di dalam Kristus itu seperti apa. Kamu harusnya sudah sadar bahwa identitas kamu sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Karena kamu telah diberi dengan harga yang mahal. Kenapa tubuhmu ini adalah milik Kristus?
Kenapa tubuhmu ini tempat berdiamnya Roh Kudus? Karena apa? Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu sudah jelas. Tuhan tidak beli kita kredit, pay later anak-anak, enggak. Dia langsung lunas. Kita yang tadinya adalah hamba dosa, kita yang tadinya adalah budak dosa, kita telah dibeli dari hamba menjadi anak. Betapa berharga dan istimewanya itu. Dan belinya tidak kredit loh. Tuhan membeli kita lunas loh. Dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Siapa lagi manusia yang bisa berkorban nyawa untuk kita? Siapa lagi manusia yang bisa mencurahkan darahnya hanya untuk menebus dosa kita? Dan itu hanya Allah yang mengerjakannya di dalam Yesus Kristus. Di atas kayu salib. Supaya apa? Kita, Miss Liva, kamu bisa menjadi milik Allah. Anak-anak, karena itu kita tidak bisa memakai tubuh kita sesuka hati. Ya? Kamu tidak bisa sesuka hatinya. Mau ngapain tubuhmu nggak bisa. Kamu tidak bisa sesuka hatinya merusak tubuh kamu, nggak bisa. Karena apa? Tubuh kita ini adalah punyanya Allah. Kita tidak berhak merusak tubuh ini. Karena ini milik kepunyaannya Allah. Tapi dikatakan kamu harus memuliakan Dia. Karena kamu sudah lunas dibayar. Allah sudah membeli kamu dari pasar dosa. Allah sudah membeli kamu dari perbudakan akan dosa. Kamu sudah berpindah menjadi anak Allah. Sehingga tugasmu adalah, tanggung jawabmu adalah memuliakan Dia. Makanya di ayat terakhir, ayat 20, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena tubuh adalah bait Roh Kudus, anak-anak. Kita harus menjaga tubuh kita. Muliakan Allah dengan apa? Menjauhi hal-hal yang bisa merusak tubuh kita. Dan menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Jelas Efesus 2 ayat 10 berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena apa? Karena kamu sudah diselamatkan. Dan keselamatanmu bukan kamu yang mengerjakan, tetapi Allah yang mengerjakan melalui Yesus Kristus. Sehingga tidak ada yang perlu kamu sombongkan dengan apa yang kamu punya. Tidak bisa kamu berlaku congkak, angku. Karena itu bukan usaha kamu. Itu bukan hasil jerih lelah kamu. Itu bukan hasil jerih payah kamu. Maka dari itu, ketika kamu sadar bahwa kamu sudah lunas dibayar, dan itu bukan hasil usahamu, itu bukan jerih lelahmu, itu bukan jerih payah kamu, kamu tidak bisa merusak tubuh kamu. Apalagi kamu menggunakan tubuh kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan dan katakan di dalam Alkitab. Tidak bisa. Kamu semena-mena, kamu sembarangan, kamu menyanyiakan tubuhmu, sedangkan kamu tahu tubuhmu bukan milik kamu. Dan harusnya kamu pakai untuk apa? Memuliakan Allah. Apa yang kita lihat di dalam bagian ini? Ini sesi pertama ya. Ini untuk para laki-laki, untuk para perempuan. Tidak setengah laki-laki dan tidak setengah perempuan. Artinya kita merusak kalau kita merasa ada setengah-setengah dalam diri kita. Ya, Alkitab tuh tidak blunder atau tidak abu-abu. Ini untuk laki-laki dan untuk perempuan, tidak setengah laki-laki dan tidak setengah perempuan. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Kalau kita merasa setengah-setengah, berarti
kita sudah tidak menjaga tubuh kita dengan benar. Karena kita merasa identitas kita setengah-setengah. Tidak ada yang setengah-setengah dalam Kristus. Ketika kita sudah lunas dibayar oleh darahnya, kamu laki-laki, kamu perempuan. Tidak ada setengah-setengah. Bagaimana kita menjaga tubuh kita ini, anak-anak? Tidur lat, main game, suka mempertontonkan badan kita di sosial media. Atau kita menjaga kesehatan tubuh kita. Kita makan makanan sehat, rajin olahraga, itu bagian dari ibadah loh. Ya kan? Kita istirahat cukup. Itu kan salah satu bentuk kita ibadah. Kita menjaga tubuh kita. Bagaimana supaya tubuh kita sehat, tubuh kita kuat. Apalagi usaha yang harus kita lakukan. Kalau kita sadar bahwa diri kita sudah ditebus dan lunas dibayar, karena itu kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak tubuh. Jangan ikut-ikutan merokok, ya kan? Minum-minuman keras, vape, hal buruk lainnya yang bisa merusak tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus menjaga kesucian dan kesehatan tubuh kita. Jangan kalian mengotori tubuh kita dengan hal-hal demikian. Jangan kalian mengotori diri kita dengan pesona-pesona dunia yang sifatnya fana atau hanya sementara. Jagalah kesucian tubuh kita. Karena tubuh kita adalah tempat Roh Kudus. Kita harus menjaga perilaku sopan. Bagaimana kita hormat. Menjaga perkataan kita, perbuatan kita. Jangan mudah berkata kasar. Atau melakukan hal-hal yang tidak hormat. Atau mencemari tubuh orang lain. Wah, hati-hati. Bagaimana kamu menggunakan tubuhmu untuk melayani sesama kamu? Kamu pelayanan, membantu teman, belajar dengan rajin, menjadi berkat buat orang lain. Anak-anak yang Misifa kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tubuh kita bukan hanya sekedar badan biasa saja yang bisa kita gunakan sesuka hati kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, rumah Allah yang harus kita jaga dan kita hormati. Jadi nak, marilah jangan mencemari tubuh yang adalah bait Allah. Jangan mengotori tubuh yang adalah bait Allah. Jangan menistai tubuh ini yang adalah bait Allah. Kita rawat dengan baik. Hidup yang mulia. Supaya apa? Kita sadar bahwa saya dan kamu saat ini dipanggil. Saya dan kamu saat ini dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib untuk mempermuliakan Dia di dalam hidup kita. Jadi Bisma mengajak kita, mari yuk sadar. Coba kamu pandang teman kamu di depan, teman kamu di samping kiri, teman kamu di belakang. Kamu bilang yuk rawat tubuh kita. Rawat yuk tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang harusnya memberkati orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi ini. Firman-Mu menguduskan kami. Firman-Mu menguatkan kami, mengarahkan kami, dan memimpin kami. Bagaimana seharusnya kami, orang percaya kepada Allah,
dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sadar kami telah dibeli dan harganya sudah lunas untuk dibayar. Sebab itu kami mau dan kami rindu memuliakan Tuhan. Tolonglah kami, kasihanilah anak-anak kami ini, agar mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan hari demi hari, waktu demi waktu dalam hidup mereka. Biarlah sukacita, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terus dituntun dan dipimpin untuk mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.